Pesugihan sate gagak merupakan salah satu pesugihan yang sangat terkenal di seluruh penjuru Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Kabarnya, pelaku pesugihan sate gagak ini bisa mengumpulkan pundi-pundi kekayaan yang sangat banyak. Berbagai kepercayaan orang Jawa, ketika ada orang yang menderita sakit lalu terdengar suara burung gagak hitam, ini menandakan orang yang sakit akan segera menjemput ajalnya. Orang yang menjelang ajal itu memang sudah menebarkan aroma bau khas mayat. Konon, gagak mempunyai insting dan penciuman yang sangat tajam, bahkan radiusnya bisa ribuan kilometer, dan burung gagak adalah salah satu burung pemakan bangkai. Tentu saja, pundi-pundi kekayaan yang didapatkan ini tidak diberikan secara gratis atau begitu saja. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pelaku pesugihan sate gagak, dan video ini akan mengungkapkan fakta paling mengerikan tentang ritual pesugihan sate gagak. Makanan favorit makhluk halus. Praktik pesugihan selalu erat kaitannya dengan keterlibatan makhluk halus, dan hal ini juga berlaku dalam pesugihan sate gagak. Dalam konteks pesugihan yang unik ini, pelakunya diharuskan menjual sate yang terbuat dari daging burung gagak kepada berbagai makhluk gaib seperti genderuwo, kuntilanak, dan entitas lainnya. Ritual ini tidak hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga memelihara hubungan spiritual antara dunia manusia dan makhluk halus. Makanan yang ditawarkan yaitu sate burung gagak, diyakini memiliki daya tarik khusus bagi makhluk gaib, sehingga menjadi elemen penting dalam pesugihan tersebut. Melalui pesugihan sate gagak, para pelaku berupaya memenuhi kebutuhan dan keinginan dari entitas supernatural yang ada di sekitar mereka. Ritual ini memperkuat ikatan antara dunia manusia dan alam gaib, menciptakan satu praktik spiritual yang unik dan misterius. Dalam proses ini, sate burung gagak bukan hanya sebuah hidangan biasa, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan dua dunia berbeda, memungkinkan komunikasi dan tukar-menukar antara manusia dan makhluk halus. Berjualan di tempat angker. Pelanggan dari pesugihan sate gagak ini sebagian besar adalah makhluk halus, dan tentu saja tempat berjualannya pun tidak dapat dipilih sembarangan. Konon, pelaku pesugihan sate gagak diwajibkan untuk berjualan di lokasi-lokasi yang dianggap sangat angker di wilayah tersebut. Tempat-tempat yang ditujukan oleh dukun pesugihan biasanya berlokasi di area-area yang penuh dengan aura mistis seperti pinggir hutan, kawasan kuburan, atau lokasi lain yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya makhluk-makhluk gaib. Dengan mengikuti petunjuk lokasi tersebut, para pelaku pesugihan mencoba mempertahankan ikatan dan komunikasi dengan makhluk halus yang menjadi pelanggan mereka. Hal ini menciptakan suasana yang mendalam dalam upaya menjalin hubungan dengan dunia gaib, serta menambahkan elemen misteri dan kepercayaan dalam praktik pesugihan sate gagak. Dihantui seumur hidup. Dalam pesugihan sate gagak, pelaku harus menjalankan praktiknya secara berkelanjutan. Ini karena jika mereka berhenti berjualan sate gagak, mereka akan menjadi sasaran serangan atau gangguan dari berbagai makhluk halus. Para pelaku pesugihan akan terus-menerus ditekan dan diancam oleh entitas gaib untuk memaksa mereka tetap menjalankan usaha ini. Hal ini menciptakan suatu keterikatan yang kuat antara pelaku pesugihan dan praktiknya yang unik ini. Lebih lanjut, pesugihan sate gagak tidak bisa berhenti begitu saja oleh pelaku yang sedang menjalankannya. Jika seseorang memutuskan untuk mengakhiri praktik pesugihan ini, maka itu harus dilakukan oleh orang lain atau diwariskan pada keturunan mereka. Ini menunjukkan betapa seriusnya komitmen yang dibutuhkan dalam pesugihan sate gagak dan menggarisbawahi aspek keberlanjutan dalam menjalankan praktik ini. Tidak butuh mantra, hanya butuh aromanya saja. Setelah mencium aroma menggoda dari sate gagak yang terpanggang, makhluk halus diyakini akan keluar dari tempat persembunyian mereka. Aroma khas dari sate gagak yang memikat ini memiliki daya tarik magis yang kuat bagi makhluk-makhluk gaib tersebut. Ketika sate gagak mulai dipersiapkan dan dipanggang, harum daging yang tercium oleh makhluk-makhluk halus tersebut membangunkan mereka dari kediaman mereka dan mendorong mereka untuk mencari sumber aroma yang menggoda. Begitu aroma sate gagak ini menyebar, konon makhluk-makhluk halus ini pun keluar dari sarang-sarangnya untuk mendekati tempat di mana sate tersebut disajikan. Hal ini menambah elemen magis dan misteri dalam praktik pesugihan sate gagak.
yang melibatkan interaksi antara dunia manusia dan dunia gaib, mempertegas hubungan unik antara keduanya melalui daya tarik yang tak terhindarkan dari aroma sate yang menggugah selera. Mengipasi sate gagak harus bugil. Dalam praktik pesugihan sate gagak, pelaku diwajibkan untuk berjualan dalam kondisi telanjang bulat tanpa menggunakan sehelai penutup pun. Konsep ini menjadi bagian integral dari ritual pesugihan dan pelanggarannya dianggap serius. Selain itu, terdapat kepercayaan kuat bahwa jenis makhluk halus yang datang sebagai pelanggan bergantung pada jenis kelamin pelaku. Jika yang berjualan adalah seorang lelaki, maka makhluk-makhluk gaib yang akan muncul biasanya berwujud perempuan. Demikian pula jika pelaku adalah perempuan, maka yang datang bisa berupa makhluk halus seperti buto ijo dan entitas lainnya yang berwujud laki-laki. Hal ini menambahkan dimensi unik dan mistis dalam praktik pesugihan sate gagak yang dianggap sebagai bagian integral dari perjanjian antara pelaku dan makhluk gaib. Keterlibatan dalam keadaan telanjang bulat menciptakan tampilan yang sangat khusus dan memungkinkan interaksi yang eksklusif antara pelaku dan pelanggan supernatural mereka, menjadikan praktik ini salah satu bentuk pesugihan paling berbeda dan misterius dalam budaya dan tradisi spiritual. Meminta uang bayaran sebelum mereka selesai memakan sate. Dalam dunia pesugihan spiritual, waktu adalah faktor kunci yang sangat penting. Pelaku pesugihan harus bertindak dengan cepat untuk meminta apa yang mereka inginkan sebelum makhluk halus lainnya mencuri atau menghabiskan umpan berupa sate burung gagak yang telah disediakan. Sebab dalam keyakinan tradisional, jika makhluk gaib sudah merasa kenyang, mereka akan segera menghilang dan pergi tanpa memberikan apa yang diminta oleh pelaku ritual. Namun, ada juga keyakinan bahwa jika pelaku pesugihan menagih pembayaran dengan tegas, maka makhluk gaib tersebut akan membayarnya dengan sukarela. Dalam hal ini, faktor komunikasi dan tegasnya permintaan dari pelaku pesugihan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa mereka mendapatkan apa yang diinginkan dari makhluk halus yang terlibat dalam praktik spiritual ini. Dengan demikian, pesugihan spiritual menjadi sebuah proses yang tidak hanya mengandalkan persiapan dan persembahan, tetapi juga keterampilan berinteraksi dengan entitas gaib. Meletakkan baskom sebagai pancingan. Dalam praktik pesugihan sate gagak, ada aturan ketat yang mengatur jumlah uang yang dapat diminta oleh pelaku kepada makhluk halus yang sudah membeli sate tersebut. Pelaku hanya diperbolehkan untuk meminta satu uang dengan nominal berapapun, mulai dari 10.000, 20.000, 50.000 hingga 100.000 rupiah. Bagi pelaku, persiapan menjadi sangat penting karena mereka harus menyiapkan tempat khusus untuk uang dengan nominasi tertinggi, yaitu 100.000 rupiah yang berfungsi sebagai pancingan. Harga satu tusuk sate sebesar 100.000 rupiah tentu saja tergolong mahal, dan ini menciptakan situasi yang menarik dalam pesugihan sate gagak. Pelaku harus memastikan bahwa mereka mampu memenuhi keinginan makhluk halus dengan meminta uang sebanyak yang mereka inginkan. Ini menciptakan taktik dan strategi yang unik dalam menjalankan pesugihan, di mana pelaku harus bijak dalam meminta jumlah uang yang sesuai, sambil menjaga agar praktik ini berlangsung tanpa hambatan. Kekayaan berlimpah dari bonus. Dalam praktik pesugihan, interaksi antara pelaku dan makhluk halus bisa mencakup permintaan tambahan uang tip sebelum entitas gaib itu pergi. Jika makhluk halus tersebut merasa puas dengan pelayanan dan komunikasi yang terjalin, mereka dapat memberikan uang dalam jumlah yang signifikan yang kemudian ditempatkan dalam baskom yang telah disiapkan oleh pelaku. Ini adalah tujuan utama dari pesugihan sate gagak, mendapatkan uang tambahan dalam bentuk uang tip atau bonus yang diberikan oleh makhluk halus. Proses ini menciptakan aspek dinamis dalam pesugihan di mana pelaku harus berinteraksi dengan bijak dan memastikan bahwa makhluk gaib tersebut puas dengan apa yang mereka terima. Uang tip yang diberikan oleh entitas gaib ini menjadi salah satu dorongan utama bagi pelaku dalam menjalankan praktik pesugihan, dan sekaligus menambah dimensi misteri dalam hubungan mereka dengan makhluk halus. Makhluk halus yang datang terkadang cantik atau tampan. Dalam praktik pesugihan sate gagak, ada nuansa yang menarik terkait dengan penampilan makhluk halus yang datang sebagai pelanggan. Tidak selalu memiliki penampilan yang mengerikan, sebaliknya terkadang mereka muncul dengan wujud yang sangat cantik atau tampan. Tujuan dari penampilan ini adalah untuk menjaga agar penjual sate tidak terkejut atau ketakutan ketika berhadapan dengan mereka.
Dalam beberapa kasus, mereka bahkan datang tanpa pakaian, menciptakan suasana yang semakin membuat penjual merasa nyaman dan terus menjalankan tugasnya dengan memberikan perhatian kepada sate gagak yang dipanggang. Keberagaman penampilan makhluk halus ini menciptakan dimensi keajaiban dalam pesugihan sate gagak. Hal ini memperlihatkan bahwa entitas gaib tersebut menggunakan berbagai cara untuk menjalin hubungan dengan manusia, termasuk melalui penampilan fisik yang menarik dan menggoda. Dengan demikian, penjual sate gagak diharapkan dapat menjaga ketenangan dan terus menghidupi praktik mereka dengan penuh dedikasi. Uang yang didapatkan langsung bisa dibelanjakan. Uang yang terkumpul dalam baskom setelah sesi pesugihan sate gagak dapat langsung digunakan untuk berbelanja keesokan harinya. Ini adalah uang yang dianggap sebagai uang asli dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pelaku pesugihan. Dalam praktik ini, pelaku dapat dengan cepat mengakses hasil dari ritual pesugihan mereka yang bisa mencapai jumlah yang cukup signifikan. Dalam satu malam saja, seorang penjual sate gagak dapat mengumpulkan uang sebanyak 15 hingga 30 juta rupiah jika baskom terisi uang penuh. Potensi mendapatkan jumlah uang yang besar ini menjadi salah satu daya tarik utama dalam praktik pesugihan sate gagak. Namun, ini juga menggambarkan tingkat komitmen dan resiko yang ada karena pelaku harus memenuhi syarat-syarat ritual dengan benar dan menjaga hubungan baik dengan makhluk-makhluk gaib yang menghasilkan uang yang diinginkan. Ini adalah aspek yang menarik dalam dunia pesugihan dan membuatnya menjadi fenomena misterius dalam budaya spiritual. Diteror burung gagak. Dalam praktik pesugihan sate gagak, sering terjadi tindakan dari burung gagak yang menjadi subjek pesugihan. Mereka tampaknya merasa tidak senang atau marah ketika dijadikan hidangan dalam ritual pesugihan ini. Dalam situasi ini, burung gagak bisa menjadi sumber teror yang menakutkan bagi pelaku. Mereka meneror pelaku kemanapun mereka pergi, baik siang maupun malam, dengan suara mengerikan yang menciptakan atmosfer yang sangat menegangkan. Reaksi dari burung gagak ini menjadi salah satu elemen menarik dalam pesugihan sate gagak. Ketidaknyamanan yang disebabkan oleh perilaku burung gagak ini menciptakan pengalaman yang menegangkan dan misterius dalam praktik pesugihan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa dalam budaya spiritual, hubungan dengan alam dan makhluk halus memiliki aspek yang kompleks dan beragam yang seringkali sulit dipahami. Tubuh pelaku bau aroma bangkai. Dalam pesugihan sate gagak, terdapat variasi dalam pengalaman pelaku yang terpapar asap dari proses memanggang burung gagak. Beberapa pelaku melaporkan efek khusus yang muncul setelah terpapar asap burung gagak, yaitu aroma bau yang mirip dengan bau bangkai. Meskipun tidak terlalu kuat atau mencolok, mereka merasakan sensasi tersebut sebagai bagian dari ritual pesugihan mereka. Namun, tidak semua pelaku pesugihan mengalami efek ini. Kehadiran aroma bau yang khas ini menciptakan nuansa misteri dalam pesugihan sate gagak karena efek tersebut tidak dialami oleh semua pelaku. Ini mencerminkan bahwa pengalaman dalam praktik spiritual ini sangat subjektif dan bervariasi antar individu dengan individu lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pesugihan adalah salah satu bentuk praktik spiritual yang penuh dengan unsur kepercayaan dan pengalaman pribadi bagi setiap orang yang terlibat. Asap sate gagak membuat wajah cepat tua. Efek dari terpapar asap sate gagak dalam pesugihan tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga dapat memiliki efek fisik yang khusus pada pelaku. Pelaku pesugihan melaporkan bahwa kulit wajah yang terkena asap tersebut bisa terlihat cepat keriput dan menua. Dalam pengalaman ini, konon hanya dengan satu malam menjalani praktik pesugihan, wajah pelaku bisa tampak seolah maju 1 atau 2 bulan dalam proses penuaan. Namun, dampak ini menjadi semakin signifikan dengan berjalannya waktu. Dalam rentang seminggu menjalani praktik pesugihan, pelaku melaporkan bahwa wajah mereka bisa terlihat menua setahun dalam tampilan fisik. Hal ini menciptakan elemen misteri tambahan dalam pesugihan sate gagak karena efek fisik ini berjalan seiring dengan proses pesugihan. Efek yang tampaknya bersifat penuaan kulit wajah ini memperkuat keyakinan bahwa dalam praktik pesugihan menjadi bagian dari pengalaman kompleks bagi pelaku. Ini juga menunjukkan bahwa dalam praktik spiritual, aspek fisik dan spiritual seringkali saling terkait dan menciptakan pengalaman yang lebih dalam. Bisa dilakukan siapapun. Pesugihan sate gagak terkenal dengan ketentuannya yang sederhana, yaitu tanpa syarat apapun. Bagi mereka yang ingin menjalani praktik ini, langkahnya pun cukup mudah. Pertama, pelaku cukup mencari daging gagak kemudian memprosesnya menjadi sate yang siap dijual.
Setelah itu, mereka menjual sate tersebut di lokasi yang dianggap angker atau tempat yang memiliki aura mistis. Tidak ada ritual atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebelum menjalankan pesugihan ini, yang membuatnya menjadi salah satu praktik pesugihan yang cukup mudah untuk diikuti. Kesederhanaan dalam proses pesugihan sate gagak ini telah menarik minat banyak orang. Meskipun sederhana dalam aturan, hal ini masih menciptakan nuansa misteri dan tantangan tersendiri dalam menjalani pesugihan. Harus seorang diri saat menjual. Dalam pesugihan sate gagak ada satu aspek penting yang berkaitan dengan kehadiran orang lain di sekitar pelaku. Ketika ada orang lain yang menemani atau berada dalam jarak dekat saat ritual berlangsung, makhluk halus biasanya enggan untuk muncul. Mereka dapat merasa seperti sedang dibodohi atau dijebak apabila ada pengawasan dari manusia lain. Oleh karena itu, dalam praktik pesugihan ini, pelaku yang sering berhasil menjual sate gagak adalah mereka yang berani menjalankan praktik tersebut secara seorang diri. Keberanian untuk menjalani pesugihan sate gagak sendirian menjadi faktor kunci dalam mencapai kesuksesan dalam praktek ini. Ini menciptakan suatu elemen kesendirian dan keseriusan yang sangat menonjol dalam pesugihan, di mana pelaku harus menjalani ritual tersebut tanpa ada bantuan atau pengawasan orang lain. Kesepian ini juga dianggap sebagai cara untuk menjaga hubungan yang unik dengan makhluk halus yang terlibat dalam pesugihan.